Siang. Ini antum dakwah kalau ketemu ngopi dah dakwah. Bukan siang malam. siangnya tidur, malamnya tidur lagi, ketemu dakwah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang duduk-duduk ngopi bersama ustadz kita juga dan ikhwan-ikhwan yang lain. Di sini kita tadi habis jogging bareng. Misalnya. Alhamdulillah ya. Badan pun dah mulai terasa fit ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berada di sekitaran Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Sekarang gini Ustaz. Kita kan sekarang nih lagi ngumpul nih para pemuda nih Ustaz. Ini banyak pemuda nih Ustaz. Kita pengen bicara nih Ustaz tentang pemuda. Kebetulan kita sekarang kan ngumpul sama pemuda PKPMI Ustaz. PKPMI itu pemuda Karimun pecinta majelis ilmu Ustaz. Ya, karena memang kita nih kadang kan orang udah banyak Ustaz. Maksudnya yang suka motor ya kan. Motor, ya. Maksudnya kita pengen buat juga yang suka ilmu ya, suka ilmu gitu. Cinta sama ilmu, jadi kita ngumpul bareng-bareng untuk sebuah komunitas untuk mengkaji ilmu lah Sat gitu. Jadi Sat bicara tentang pemuda nih Sat. Karena kebetulan kita di PKPMI ini Sat ya. Itu apa Sat? Peran pemuda itu dalam Islam itu apa Sat? Kalau peran pemuda dalam Islam itu ini suatu yang sangat bukan dalam Islam ya, bahkan dikatakan bahwa pemuda ini adalah salah satu sebab yang bisa mendatangkan perubahan besar. Anak-anak muda ini betul-betul memiliki andil yang sangat besar dalam sebuah perubahan. Baik khususnya misalnya kita berbicara tentang dunia Islam ataupun secara umum, mereka ini memiliki potensi yang besar. Karena anak-anak muda ini masih memiliki semangat yang tinggi, masih kuat masih saat-saatnya kuat ya. Semangat yang tinggi, rasa penasarannya tinggi. Kemudian Allah masih memberikan kesegaran intelektualnya, kesegaran Masya Allah. Pikirannya, fisik yang kuat. Maka tentu mereka ini lebih memiliki potensi yang besar untuk membuat satu gebrakan yang besar. Nah, maka banyak di kalangan para ulama ya, seperti Syekh bin Baz, ketika beliau ditanya tentang peran pemuda ini, beliau begitu mewasiatkan bagi para pemuda ini untuk senantiasa memotivasi dirinya dalam hal kebaikan. Mengingat tadi itu pemuda ini memiliki faktor-faktor besar dalam dirinya itu untuk membuat satu perubahan. Satu kegiatan ketika di ada pemuda, keberhasilannya itu lebih cenderung lebih besar karena potensi yang mereka miliki tadi. Maka beliau Syekh bin Baz rahimahullah bagaimana mewasiatkan bagi para pemuda ini untuk senantiasa mengarahkannya kepada hal yang ma'ruf. Secara umum seperti itu ya. Tapi fatwa beliau secara detail tidak demikian, cuma secara maknanya demikian. Ya, dan bagaimana kita diperintah untuk senantiasa mendidik dan mengarahkan para pemuda ini untuk hal-hal yang bermanfaat karena potensi yang dia miliki tadi. Masih segar ya. Udah tua gimana Ustaz ya? Jadi kalau udah tua itu gimana? Ya, apalagi orang tua yang punya keinginan muda. Betul. Semangat ada besar tapi fisik dah. Bicara tentang pemuda nih Ustaz. Ada tak cerita-cerita Ustaz? Ini untuk memotivasi kita semua nih Ustaz. Kita ini kan perlu juga semangat kan dalam dalam berdakwah, dalam belajar nih kan. Mungkin Ustaz ada cerita Ustaz tentang pemuda yang memang entah di dakwah atau di belajarnya ceritakan kepada kami kisah-kisah terdahulu. Kalau kita melihat kisah terdahulu banyak ya. Seperti misalnya dari kalangan salafus saleh sendiri, para sahabat-sahabat. Ya, antum lihat bagaimana sejarah itu mengukir bahwa perkembangan Islam pada masa awal terdahulu, tersebarnya Islam ini tidak bisa, ya pertama karena Allah SWT ya. Kemudian yang kedua tidak bisa dipungkiri karena peran pemuda. Bagaimana antum melihat kisahnya Mus'ab bin Umair, kemudian Mu'adz bin Jabal ya, ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi ahlu Yaman ya. Dan kala itu Mu'adz dipilih. Padahal kala itu beliau masih muda. Masih muda. Masya Allah. Dan dia bagaimana sudah memiliki ilmu yang mapan, yang mantap. Muda tapi mapan Ustaz. Ya. Masya Allah. Nah, ini yang diinginkan
kita ini yang diharapkan para pemuda hari ini seperti mereka-mereka ini masih muda, betul-betul memberikan andil besar, dan itu tidak main-main. Iya. Yang dilakukan Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu hal yang mengantarkan manusia kepada cahaya, pada kebaikan, ya, yang diinginkan dengannya pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu surga Allah. Bagaimana diperintahkan Rasulullah SAW untuk mendakwahi ahlu Yaman. Kemudian Mus'ab bin Umair, bagaimana perannya terhadap keislaman ahlu Yastrib pada itu, orang Madinah, ya, dengan cara yang santun beliau berdakwah, beliau menyampaikan. Dan begitulah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, yang kala itu masih muda, tapi oleh Rasulullah SAW diwasiatkan bendera itu kan, untuk menaklukkan benteng yang ini. Itu menunjukkan bagaimana peran pemuda, dan bahkan Rasulullah SAW pernah menginginkan berwasiat agar Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Padahal itu usianya 19 tahun. Ya, pada saat 19 tahun saja. Kita sekarang mulai ada 26 tahun saja. 19 tahun. Tapi belum ada apa-apa saja. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ada perhatian kepada para pemuda ini, dan menyadari bagaimana potensi pemuda untuk tadi saya katakan membuat suatu perubahan. Kalau para pemuda ini terdidik dengan benar, kemudian dia betul memiliki motivasi yang benar, itu tadi harapan untuk terciptanya kemaslahatan besar ini lebih besar dari sebab para pemuda ini, ya. Oleh karena kita lihat itu Usamah bin Zaid, dan sampai hal ini kan diwasiatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu ketika Rasulullah SAW wafat menggantikan beliau kan. Keinginan Rasul ini diwujudkan, dan memang terbukalah kemaslahatan besar, ya. Bagaimana kegigihan dan kewibawaan Usamah bin Zaid ini dengan pasukannya akhirnya bisa membuat mundur. Dan ini juga terjadi pada sultan atau raja-raja setelahnya. Kita katakan Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih itu masih muda, Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana usia belia dia sudah bisa menaklukkan, bisa menghantam pasukan salib pada saat itu kan. Nah, ini menunjukkan bagaimana peran-peran mereka ini sangat luar biasa. Makanya musuh-musuh Islam itu salah satu agenda mereka untuk saat ini bagaimana melemahkan pemuda, para pemuda. Mereka merusak dari segi budaya, kebiasaan mereka, ya, dari sisi misalnya masalah pornografi, ini dimasukkan mulai media bagi para muda. Awalnya mereka mengkampanyekan, ya, tidak masalah mempertontonkan aurat, tidak masalah. Ujung-ujungnya mereka menganyakan perkara-perkara yang sifatnya pelanggaran, ya, syariat. Jadi awal-awal dianggap biasa dulu saja. Biasa. Jadi gimana nih, kita ini kan punya semangat juga nih pemuda nih untuk berdakwah. Ada tak tips-tipsnya atau caranya gimana gitu supaya kita tuh semangat juga? Karena tadi ngeri tadi kan kita kan kalau misalnya kita ke lingkungan orang-orang pemuda zaman sekarang, takutnya kan ada yang suka main perempuan tadi kan, seperti Ustaz bilang tadi kan. Macam mana membangkitkan semangat kita nih, Ustaz, untuk berdakwah, untuk menuntut ilmu, untuk beramal, gimana, Ustaz, untuk para pemuda nih, Ustaz? Untuk para pemuda ini, misalnya dia ingin berdakwah, menyampaikan tentu secara umum syarat-syarat bagi seorang ingin menyampaikan nasihat kebaikan ini harus dia pahami, ya, seperti hal yang mendasar. Seorang harus memiliki ilmu tentu. Makanya bagus ini namanya kan. Kalau tadi PKPMI tadi. PKPMI Pemuda Karimun Pecinta Majelis Ilmu. Karena ulama mengatakan sebagaimana kejahilan itu sumber daripada keburukan, ilmu itu dia sumber pada kebaikan. Gitu saja. Maka mudah-mudahan nama ini suatu seperti kita katakanlah seperti doa, ya. Jadi orang-orang yang menerima dan dia masuk di PKPMI ini betul-betul cinta kepada majelis ilmu, ya. Karena ilmu ini dia kunci awal. Makanya orang yang berdakwah ini, para pemuda yang menasihati yang berdakwah, dia harus punya ilmu, ya, dia pahami. Kalau antum mengenal Islam, betul-betul kita pelajari Islam, antum akan luas dalam berdakwah. Ya. Nggak harus kaku misalnya langsung anta begini, nggak apa-apa, bro, gimana bro kabarnya, ya, saya seperti itu, santai. Karena memang tidak ada larangan kan, ucapan bro tidak larangan. Misalnya ini saya ambil contoh. Sebagian orang sekarang mungkin kalau dia dakwah sesama muda seperti kaku gitu, ya, datang langsung pakai ini pakai itu, enggak juga. Ya kita santai seperti mungkin kita
seperti ini kan, Iya. sembari jogging atau kita ajak minum kopi. Ya. Jadi bukan Ada hanya sarapan sekedar bareng. apa namanya menyampaikan aja Ya, saya, menyampaikan. tapi kita Karena ada ilmunya saja. ya, karena kan Allah mengatakan Iya. ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah ya. Ya kan? Hikmah itu apa? Hikmah itu dia salah satunya mengilmui tentang kondisi orang yang didakwahi. Oh. Apa kebutuhan orang ini? Iya, Ya. iya. Antum punya kawan, Iya. ya, punya sohib, Hmm. orang pesisir, orang pantai, beda sohib antum orang gunung, misalnya, ya kan? Kalau antum punya sohib orang pesisir, Heeh. dia biasa misalnya ngomongnya kasar, keras. Ya, jangan baper, karena Iya. itu karakter orang pesisir. Panas ada. Ya panas dan biasa lewat apa segala Biasa macam kan. panas ada. Dan dia lebih santai, lebih Iya. mungkin gini-gini. Anda harus memahami. Gitu. Iya, betul. Dan Rasulullah SAW dakwah nggak seperti itu. Ada dalam kitabnya siapa? Dr. Fadlillahi Dhohir. Mm-mm. Satu riwayat, mohon maaf ya, Rasulullah SAW itu pernah komunikasi sama sahabat, dia sambil begitu. Kalau kita mungkin tidak Tak mengetahui beradab, hadis ini, ini tidak beradab. Hadisnya sahih. Heeh. Rasulullah SAW ketika ingin membangun satu komunikasi, ada sahabat tuh dan cara beliau. Iya. Nah, makanya kalau besok antum saya tendang-tendang, jangan tersinggung. Ya, Wah biasa ini itu Ustadz nggak beradab. Muamalah biasa Ya, saya. Karena cuman sama-sama tadi muda saya. sama muda, karena tapi kita harus tahu tadi Jangan pula sama orang tua saya. mat'unya kan. Ya, betul. Tadi ilmu tentang mat'u tadi. Masya Allah. Nah, kita mengenal. Kemudian Mm-mm. Rasulullah SAW pernah ketika beliau ingin melakukan pendekatan sama anak kecil, Ya. anak kecil itu main, beliau apa? Minum air Ah. di air itu di wajahnya itu. Masya Allah ya. Jadi ini Islam ini Gembira sebenarnya- Rasulullah ya. Ya, Suka sebenarnya main sama anak kecil ya. suka main sama anak kecil. Jadi hal-hal seperti ini bagi para muda harus dia mengetahui. Dia tetap santai tapi nggak kebablasan. Wah. Ada saya melihat konten-konten yang dia niatnya memang ingin santai. Mm. Karena kita tahu dunia muda ini dia tidak penuh dengan kejumutan, kekakuan. Iya, betul. Tapi santainya kebablasan, Oh. ya. Membuat satu konten di situ ada quote antara Ustadz dengan ini, tapi menampilkan para pemudi, para perempuan yang mohon maaf pakai Buka itu aurat. ya, kita tetap menjaga lah, ya. Kalau memang seperti itu masih kondisinya, jangan langsung ditampakkan orangnya. Iya. Ya kita pakai model podcast gitu, suara saja kan. Iya. Nah, ini ada yang seperti itu sampai kadang mohon maaf ya, yang mendakwah itu sudah bagus pakai cadar, pakai ini, tapi ngawur Mm-mm. demi atas nama tadi apa? Ingin santai maksud tujuannya, akhirnya sampai ikut-ikutan joget TikTok dan sebagainya. Ini kan kacau. Padahal Anda sudah berhijab ya, Iya. sudah memakai hijab yang sudah, masya Allah, Allah sudah kasih nikmat Anda pakai cadar, tapi kata Anda demi apa melakukan pendekatan sama pemuda, dan kami ini pemuda, akhirnya menggunakan media TikTok sambil hal-hal yang tidak senonoh. Oh, gitu Maka ya. ini kekeliruan ya. Maka dengan ilmu tadi seorang dia bisa insaf, dia bisa Tengah di wasatiyah. tengah-tengah, dia bisa wasat dia. Maka bekal yang pertama sekali dia Ilmu, dengan ya. ilmu. Kemudian paksalah diri Anda, para pemuda, wahai para pemuda, untuk mengenal pemuda-pemuda terbaik dari umat ini, para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Ya, kita nggak kehabisan kok. Kalau kita merasa harus cari saya tokoh artis ini harus ini. Iya. Kita kalau antum betul-betul ingin membuka sejarah, membuka para pemuda terdahulu yang memiliki prestasi yang tinggi, antum nggak akan kehabisan teladan. Iya. Ya. Jadi Banyak, ngapain Ustaz, kita masih banyak. Ngapain kita harus cari teladan orang, apalagi kepada orang-orang yang tidak paham agama. Iya. Kita ingin membesarkan agama tapi dengan orang-orang yang terancam azab neraka, ini kan Iya, aneh. betul. Ya, berpedoman dengan orang-orang yang non muslim yang kata Allah Subhanahu wa taala terancam akan siksa. Iya. Masih banyak teladan-teladan yang kita bisa Idola, ambil saya. ya dari kalangan para sahabat Rasul, kemudian ada tabi'in, ulama terdahulu, ulama sekarang. Iya, betul ya. Bagaimana perjuangan mereka ketika masih muda. Nah, dengan kita mengenal sirah mereka ini, kita melihat perjuangan mereka ini, insya Allah ini akan memotivasi kita. Iya. Dan juga di sirah mereka itu terkadang diceritakan bagaimana mereka melakukan pendekatan dalam berdakwah. Ini juga bisa dengan kita. Dan yang terpenting juga, ketika antum berguru, misalnya belajar, carilah guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik ya. Iya. Bukan sempurna. Kalau sempurna tidak ada orang yang sempurna. Oh, semua ada. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Penting kita tahu dia punya Ya, teladan di yang dunia baik, ini ya. tidak ada yang sempurna. Kenapa tidak ada yang sempurna? Mm-mm. Karena Allah ingin kita
semua masuk surga. Iya. Dengan tidak ada kesempurnaan ini sebenarnya motivasi kita untuk mendapatkan surga. Karena kalau sempurna itu adanya di mana? Iya, Di surga. di surga. Jadi cari guru-guru yang setidaknya dia bisa mengarahkan kepada hal yang baik. Dia memiliki keteladanan, Iya, iya. akhlak dan sifat yang baik. Di situ kita bisa Ada cerminan begini, saya. ada cerminan. bagi kita. Oh begini caranya guru ini dalam dakwahkan. Oh begini. Dan dia tidak boleh jumut dengan satu guru. Iya, betul, Belajar betul. di banyak guru. Iya. Ya selama dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dan banyak diskusi. Banyak diskusi ya. Diskusi dengan guru-guru ini. Diskusi dalam artian minta nasihatnya seperti apa. Nah ini nanti lambat laun akan mengasah, ya akan mengasah diri dia untuk mendakwahkan kebaikan ini. Ya. Dan jangan memaksakan dalam dakwah itu juga nanti jangan memaksakan. Sebagian orang ini runtuhnya semangat dalam dakwah ini karena dia beranggapan Iya. keberhasilan dakwah itu kalau orang yang didakwah itu ngikut kita. Ya. Kalau yang didakwahi mengikut kita ya. Ya. Atau mengikuti apa yang kita serukan. Oh gitu. Nah, Ah. kan sebenarnya tidak seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Iya. jadi konsepnya sebenarnya gimana, Ustaz? Keberhasilan dalam dakwah itu Mhm. ya sebenarnya Allah Ta'ala alam yang anak tahu dari ustadz kita itu menyampaikan keberhasilan dakwah itu ketika kebenaran itu sudah sampai kepada orang yang kita dakwahi. Jadi yang diikuti kebenaran saya. Ya. Betul. Walaupun dia nggak ngikuti, Heeh. walaupun nggak ngikuti, Tapi sudah sampai. tapi misalnya nih contohnya. ada teman kita itu yang dia mungkin terjerat narkoba, Heeh. atau dia suka nonton film porno, Nah. atau dia suka merokok dan seterusnya yang merusak dirinya, minum khamr. Kita sampaikan berkali-kali, dia marah kan? Dia Iya. marah, kita sampaikan sampai dia mentok. Udah kayaknya nggak bisa ini. Kita doakan dia. Iya. Nah, sebagian orang anggap wah kamu nggak berhasil nih nganukan dia. Enggak. Oh, gitu ya. Ketika kita sudah nyampaikan hujah kepada mereka sampai mereka respon, kan marah itu sebenarnya respon. Berpikir mereka, gejolak kan? Iya, iya, iya. Nah, kemudian sampai kita doakan, ini sebenarnya sudah berhasil dakwah kita. Oh, gitu ya. Iya. Mm-mm. Tapi walaupun dia nggak mengikuti, iya. Iya. Karena hidayah itu kan milik Ini milik Allah SWT. Kan ada hadis kan, Rasulullah SAW kita berbicara tentang Nabi laisalahul ahad. Tidak ada satupun pengikutnya. Nah, Nabi Apakah yang ada antum pengikut saya? nggak ada pengikut? Nggak ada pengikutnya lagi. Ya, apakah antum mau mengatakan Nabi ini tidak berhasil dalam dakwah? Enggak. Beliau seorang Nabi dapat surga tertinggi. Masya Allah. Kan seperti itu. Nah, makanya dalam dakwah kita jangan ngoyo. Kalau dia nggak ikut, sudah hari ini mungkin belum saatnya kita doa sholat dengan dan kemudian ketika dakwah tadi tak usahlah berat-berat lah. Nah, Dakwah tadi sampaikan aja yang lebih penting dulu, masalah tauhid. entah tahu tuh ya. Ya bagaimana kawan kita itu jangan sampai menyebutkan Allah. Kemudian jangan sampai dia melakukan kesyirikan-syirikan. Ya Iya. sekarang banyak beredar kan di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, setelah mereka mungkin sudah mengenal tauhid dan mentauhidkan Allah, yang kedua jangan tinggalkan hal-hal yang hak Allah yang lain yang lebih penting seperti sholat. Iya. Ajak dia sholat, Iya. ajarkan, kenalkan dengan tata cara sholat yang benar, Iya, betul. ya dan seterusnya. Nah ini mudah-mudahan kalau dengan seperti ini, dengan cara yang lembut, terus dengan cara yang terbaik, orang-orang ini akan cinta pada Al-Quran. Dan kita juga sebagai seorang dai kenali kapasitas mereka ya, kondisi anak-anak muda ini, anak-anak kita ini, anak muda ini berbeda dakwah kita dengan dakwah mereka ini. Mereka lebih seneng ketika kita dakwah itu dengan event-event seperti ini. Iya, event-event Ya, kalau jogging awal saya. mereka ya Naik main gunung. futsal, naik gunung, Nah, futsal. sambil kita membahas tentang kebesaran Allah, misalnya naik gunung segala macam. Ya, seperti itu secara umumnya. Secara umumnya gitu ya. Jadi intinya harus punya ilmu saja, harus punya milih ilmu. guru yang tadi, Ya. guru yang apa namanya? Guru Terus yang jangan terlalu betul-betul tergesa-gesa kompeten. saja. Ya. Jangan tergesa-gesa. Harus guru-guru yang betul-betul yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang punya teladan lah saya. Nah, jangan guru kan. Kalau guru ternyata guru liberal, jadi kacau dia, ya kan? Nanti Antum diajak macam-macam kan? Oh, khamr tuh nggak apa-apa, karena apa? Ini secara sosial, kenapa di Arab itu, kenapa khamr tuh hal itu karena di Arab panas. Iya. Sedangkan khamr itu seperti itu kacau nanti, ya? Antum mohon maaf pakai boxer kemana-mana, bugil mana-mana, oh nggak apa-apa, karena yang ditutup tuh aurat besar katanya. Kalau aurat sampai itu, kecil, ya. aurat ada dua katanya. Ini kitab ulama dia bilang. Jadi liberal ini bahaya dan ini sekarang merembah ke dunia remaja ini. Dunia remaja ya. Ya.
Ada juga yang Ditokohkan ekstrim, saja, ya, ditokohkan. tokohkan. Astagfirullah. Ekstrim, kamu jangan kawan sama itu, kamu apa? Bom, kafir, boom. Gitu. Ya. Kemarin kami ketika ada sosialisasi dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, beliau memutarkan kepada kita itu dokumentasi yang tidak boleh disebarluaskan. Ya, ada dokumentasi yang intinya ternyata banyak orang-orang yang terpapar pemikiran radikal, mengkafir-kafirkan dengan sembarangan, ya, menyesat-nyesatkan dengan sembarangan dan berujung pada penghalalan darah. Ini ternyata anak-anak muda loh. Ngeri anak muda nih. Ngeri, anak-anak 19 tahun yang dia siapa yang nggak mau kan? Terutama anak-anak muda yang dia punya latar belakang tadi keluarga yang hancur. Ayahnya, ibunya broken home, ya, gitu ya. Terjadi perceraian, kemudian dia ditinggalkan. Nah, kemudian dimotivasi untuk nikah sama bidadari. Sudah nikah sama bidadari. Kalau saya jadi akhirnya dia itu yang di J Marriott itu kan pemuda. Kalau tidak salah saya yang di kemarin namanya Nanang itu pemuda, umur 19 tahun. Nah, makanya di sini penting juga kita mencari guru, jangan yang salah. Boleh antum lihat, oh ini Masya Allah sunnahnya nampak, jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai ini kan. Ujung-ujungnya tadi terpapar radikal, ya, ngajak mengkafir-kafirkan orang sembarangan, menyesat-nyesatkan orang tanpa kaidah. Ya. Akhirnya nanti balik dari situ mengurung diri, yang dibabat pertama siapa? Ayah ibunya. Itu pernah terjadi kan di daerah Saudi kemarin. Ayah ibunya sama pamannya disembelih, digorok langsung. Karena keyakinan ayah dan ibunya. Masya Allah. Ya, karena apa? Dia menganggap tadi itu ayah dan ibunya ini tidak berbaiat dengan sembarang mengkafir-kafirkan. Nah, akhirnya dikafirkan, kafir halal darahnya. Tebas walillahi nasallallahu. Makanya ini penting para pemuda. Dan pemuda ini kadang dengan hal-hal dia kan dua. Ini kan semua semangat untuk berbuat keburukan dengan terlalu semangat dalam berbuat kebaikan. Karena sifat pemuda tadi semangat. Ini makanya hati-hati. Kalau yang tadi itu yang radikal tadi ya semangat awalnya untuk berbuat kebaikan kan, kerisauan dia melihat sana sini kawannya banyak narkoba, ini risau dia kan. Kerisauan seperti ini, ketemu orang ini sudah jadi ekstrim akhirnya. Yang tadi dia semangat untuk meninggalkan keburukan, tapi masih ada mungkin dalam jiwanya ini fitrah untuk mengatakan ini jelek. Tapi ketika ketemu sama yang liberal tadi, ya, kejelekan ini dipoles dengan syariat. Itu jelek yang kayak kemarin itu. Zina halal, ya. Asal ridho sama ini pikiran mana ini? Ya? Negeri saja. Nah, ini dokter. Dokter di salah satu universitas negeri kan? Kan luar biasa syubhatnya. Maka di sini para pemuda pun ketika dia ingin duduk di majelis ilmu, dia cari-cari betul ya guru-guru yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan hadis, betul-betul kalau antum tanya, Ustadz, ini pendapatnya gimana? Ya, dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang disampaikan. Begitu pula ketika dia mau gabung sama komunitas, jangan ada komunitas ini ikut, komunitas ini ikut. Nah, akhirnya apa? Nggak duduk di majelis ilmu. Tapi di komunitas itu kan ada majelis ilmu. Iya. Beda loh kalau antum duduk di majelis ilmu yang runut dia, yang betul-betul mengupas dari usul-usul, naik daripada antum kajian secara tematik. Walaupun kita tidak katakan kajian tematik itu jelek ya, tidak. Tapi tematik ini untuk orang-orang yang baru mengenal. Tapi kalau antum sudah mengenal, pengen kuat lagi ya hadir di majelis rutin. Ya, tiba ada momen-momen seperti itu. Sampai habis ya. Sampai habis. Ya. Tiba ada tablik akbar rame gitu. Tablik akbar rame. Begitu kajian rutin nggak ada surut. Nah, ini makanya di sini nggak kokoh akhirnya ilmunya. Ya, separuh-separuh. Jadi kita minta doakan Ustaz. Ini kan PKPMI ini ya memang tujuannya untuk pemuda-pemuda yang pengen nuntut ilmu nih Ustaz. Jadi minta doakan supaya ya kita tuh terus untuk menuntut ilmu Ustaz. Ya, semoga itu ya. Makanya anak katakan tadi mudah-mudahan media seperti ini bisa sampai kepada para pemuda yang mereka dahaga akan kebaikan. Dia bertanya-tanya di mana sih atau seperti apa sih saya harus bagaimana cara saya berbuat kebaikan, saya pengen belajar agama ini. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan pada mereka dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, sehingga motivasi mereka untuk kembali kepada majelis ilmu, kemudian betul-betul kembali kepada agama mereka. Karena mendoakan dan sangat berharap wadah-wadah seperti ini sekali lagi ya, ini menjadi satu wadah yang memberikan solusi
khususnya bagi para pemuda, untuk mereka lebih mengenal agama ini, mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya melalui pemahaman ilmu yang benar. Ya. Masya Allah ya. Itu ternyata Islam saya. Ya, Islam. Mungkin Zat karena mungkin waktunya udah matahari udah terik. Materi. Jadi mungkin kita sampai di sini dulu Zat.